Pangkal Pinang, apa kabar? Senang sekali kami rasanya bisa kembali menyapa mitra KPPN Pangkal Pinang sekalian dalam program inovasi KPPN Pangkal Pinang, Belacan Belajar Bersama lewat Sinema Perbendaraan. Bersama-sama dengan saya Doni Kesyanto Tuambanua, dan hari ini saya tidak hadir sendirian. Bersama saya sudah hadir Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1A, Ibu Yani. Hari ini kita nanti akan membahas seputar deviasi halaman 3 DIPA. Tentunya kita akan kupas tuntas ya, Ibu ya. Siap. Oke, Ibu Yani, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama, Ibu. Sebenarnya kenapa sih bisa terjadi fenomena deviasi halaman 3 DIPA pada satuan kerja, Ibu? Iya, baik. Terima kasih Mas Doni sebelumnya. Jadi kalau kita bicara mengenai halaman 3 DIPA, ya Mas Doni ya, itu tentunya kita tidak terlepas dari bicara mengenai perencanaan kegiatan dan pencairan anggaran di Satker. Iya. Nah, sebenarnya hal ini sudah diatur dalam PMK 197 tahun 2017 mengenai rencana pelaksanaan anggaran dan penarikan dana dan penerimaan di Satker. Nah, PMK ini juga didahului dengan analisa tentunya. Ya. Nah, dalam analisa tersebut diperoleh kesimpulan bahwa selama 10 tahun terakhir terjadi pola penyerapan anggaran yang terkonsentrasi selalu di akhir tahun menjelang Oktober, November, dan sangat tinggi di bulan Desember. Makanya PMK 197 tersebut mengenai RPD bulanan itu diterbitkan dalam rangka untuk mengakselerasi penarikan dana itu merata menjadi, ya Bu? Merata di sepanjang atau menjadi tahun. lebih depan, ke depan, lebih awal gitu. Siap. Sehingga nanti multiplier effects-nya itu akan lebih terasa di masyarakat. Nah, kemudian kembali lagi pertanyaan, mengapa terjadi deviasi halaman 3 DIPA? Iya. Nah, berdasarkan evaluasi dan review pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Kanwil DJPB Lingkup Babel, Siap. nah itu diperoleh beberapa faktor. Adanya faktor penyebab masih tingginya deviasi halaman 3 DIPA. Yang pertama itu adalah penyusunan RPD belum dilakukan berdasarkan kegiatan yang realistis untuk dilaksanakan dan anggaran yang optimis untuk dicairkan. Jadi selama ini Satker cenderungnya itu menyusun RPD mengalir saja gitu, tanpa memperkirakan kegiatan-kegiatan memang benar-benar fix dapat dilaksanakan di bulan-bulan tertentu, sehingga anggarannya pun juga akan dapat dicairkan di bulan telah dilaksanakannya kegiatan dimaksud. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu konsistensi ya antara pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran yang telah disusun dalam RPD atau halaman 3 DIPA itu belum dijaga konsistensinya. Artinya kemampuan Satker untuk mengeksekusi kegiatan yang telah disusun dalam RPD dan pencairan dananya yang sudah dianggarkan di RPD bulanan itu belum mampu dilaksanakan sesuai dengan RPD-nya. Itu yang paling dominan ya permasalahan mengenai konsistensi antara realisasi dengan RPD yang telah disusun. Itu yang paling mendominasi. Hampir terjadi di semua Satker, khususnya di lingkup Babel. Kemudian yang ketiga adalah ini faktor yang memang di luar kendali Satker. Ini biasanya terjadi pada saat eksekusinya, itu pada saat eksekusi tidak dapat dilaksanakan atau terjadinya itu di luar yang dapat dikendalikan oleh faktor eksternal ya, Bu ya? Faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh Satker gitu kan. Misalnya apa? Misalnya kalau di Babel ini kami menemukan cuaca ekstrim, terutama terjadi tahun 2022 ini. Jadi rencana kegiatan yang sudah disusun oleh Satker untuk dilaksanakan di bulan-bulan tertentu itu biasanya nanti akan tertunda karena misalnya cuaca ekstrim ya. Cuaca ekstrim saat ini sering terjadi ya, di mana bulan-bulan tertentu yang belum terjadi hujan, biasanya tidak terjadi hujan. Ternyata di sini hujan gitu, hujan yang terus-menerus, sehingga dapat berpengaruh terutama kepada pelaksanaan kegiatan yang dia pembangunan infrastruktur. Pembangunan fisik ya, Bu ya? Pembangunan fisik. Nah, jadi kalau pembangunan fisik itu pada saat musim hujan biasanya nanti kan mempengaruhi kualitas ya, kualitas dari output pekerjaan fisik itu sendiri, sehingga ditunda atau harusnya digeser di bulan-bulan berikutnya. Itu nanti berdampak kepada pencairan. Nah, itu faktor yang mendominasi eksternal, yaitu faktor musim hujan. Yang kedua itu ada faktor mengenai kebijakan pemerintah. Ini juga faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh Satker ya. Misalnya apa?
mulai tahun 2022 ini pemerintah mencanangkan penguatan UMKM. Pendekatan. Ya, penguatan UMKM agar Satker pemerintah itu mengadakan barang jasa dengan mengutamakan komponen dalam negeri yang TKDN ya, Bu, ya? TKDN. Nah, itu Mas, TKDN. Oh, ya. Kebijakan TKDN itu akan mengubah pengadaan Satker yang semula sudah direncanakan di bulan tertentu untuk dapat diperoleh, misalnya karena tidak tersedia di Indonesia bahkan harus diimpor, tiba-tiba harus cari yang buatan Indonesia. Nah, seperti itu akhirnya berubah kembali. Nah, jadi hal seperti itu juga mempengaruhi dari eksekusinya dari RPD yang sudah disusun, berdampak kepada juga pencairannya. Kemudian yang faktor yang ketiga adalah mengenai ketiga revisi ya. Revisi ini juga di tahun 2022 ini terutama revisi mengenai automatic adjustment itu juga sangat berpengaruh, ketidakpastian tingkat tinggi ya di level Satker itu untuk melaksanakan suatu kegiatan yang disusun. Bahkan kemarin kami sempat juga memberikan strategi bahwa kalau itu yang blokir buka terutama yang AA itu silakan nanti dibuat rencananya itu di bulan-bulan atau triwulan terakhir saja, karena nanti kita tidak tahu ya penyelesaian revisi AA ini kapan selesainya. Nah, seperti itu. Siap. Gitu Mas Doni kira-kira. Berarti ada 3 hal secara garis besar ya Bu ya, 3 penyebab biasanya sampai terjadi deviasi kalau saya tadi highlight dari jawaban Ibu Yani. Yang pertama, belum rinci atau belum cukup optimisnya RPD yang disusun oleh Satuan Kerja ya Bu ya. Yang kedua, adanya inkonsistensi ya dalam Satker melaksanakan RPD yang telah disusun. Dan yang ketiga tadi ada faktor eksternal, baik itu terkait dengan cuaca, perubahan kebijakan, maupun tadi ada revisi auto adjustment AA tadi ya Bu ya. Oke. Nah, kalau berbicara deviasi elemen 3 DIPA biasanya apakah ada hubungan nggak sih Bu sebenarnya dengan revisi yang biasa dilakukan oleh Satuan Kerja di setiap awal triwulan? Iya. Baik, terima kasih Mas Doni. Nah, ini juga mengenai revisi yang dilakukan setiap triwulan ya kepada Kanwil itu sebenarnya dalam rangka pemutakhiran halaman 3 DIPA. Jadi konsepnya seperti ini. RPD atau rencana yang dibuat oleh Satker itu jangankan kita mau buat rencana 3 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan ke depan ya. Itu kan banyak melesetnya. Kadang-kadang kita membuat rencana sebulan atau 4 minggu ke depan banyak melesetnya. Nah, kami memahami bahwa cukup sulit ya sebenarnya untuk menjaga konsistensi juga ya atas rencana yang sudah kita susun. Nah, oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Ditjen Perbendaraan membuat kebijakan dan revisinya itu adalah revisi pemutakhiran halaman 3 DIPA. Jadi konsepnya adalah Satker menyusun RPD itu sebenarnya tidak setahun, ya kan? Bukan 9 bulan atau 12 bulan. Atau bahkan 6 bulan juga bukan ya Bu ya? Bukan 6 bulan. Jadi inilah yang harusnya dipahami oleh Satker dulu. Bahwa RPD di halaman 3 DIPA itu, RPD di awal, itu kan ada di halaman 3 DIPA ya pada saat Satker menerima DIPA di awal tahun sudah ada RPD-nya. Betul Ibu. Tapi sesungguhnya RPD yang tercantum di halaman 3 DIPA itu dalam pelaksanaannya tidak relevan untuk tahun berkenaan. Kenapa? Karena pada saat proses penyusunan RPD halaman 3 DIPA itu kan tahun ini untuk tahun depan. Berarti kan itu sudah 1 tahun yang lalu. Tentunya akan sudah banyak perubahan dinamika di situ. Kebijakan termasuk ya Bu ya. Termasuk kemudian apa tadi yang cuaca gitu kan. Kemudian inflasi, banyaklah kebijakan. Nah, untuk itu perlu dilakukan pemutakhiran dong. Nah, diatur di Perdijen nomor 5 tahun 2022 itu bahwa revisi pemutakhiran halaman 3 DIPA dilakukan secara triwulan. Di mana triwulan pertama itu dilakukan di bulan Februari. Itu sebenarnya Satker hanya menyusun rencana untuk Februari dan Maret saja. Karena Januari sudah realisasi. Ya, Nah, jadi rencananya disusunlah sebesar realisasi di bulan Januari. Kemudian untuk Februari dan Maret itulah yang buat rencananya. Tidak usah memikirkan sampai April, Mei, Juni sampai Desember ke belakang. Kenapa? Karena di TW2 ada proses pemutakhirannya. Menyusun kembali rencana untuk triwulan kedua dengan memutakhirkan juga TW yang pertama. Nah, seperti itu. Jadi ada juga timeline-nya Mas Doni. Jadi triwulan 1 itu disampaikan paling lambat tanggal 10 hari kerja pertama ya di bulan Februari. Kemudian triwulan kedua itu disampaikan di 10 hari kerja pertama di bulan April ya Bu. Ya, Juli untuk yang TW ketiga
kemudian Oktober untuk yang triwulan keempat. Jadi kembali lagi bahwa konsepnya sebenarnya RPD Satker itu hanya menyusun 3 bulan atau triwulan berkenaan rencananya. Itu kan tentunya harapannya lebih optimis. Betul. Bahwa kegiatan itu akan terjadi, akan dilaksanakan di triwulan berkenaan. Di luar tadi faktor eksternal yang tiba-tiba ya. Itu pun sebenarnya kalau faktor eksternal juga mungkin bisa dimitigasi gitu kan dengan mengganti kegiatan lain yang untuk menggantikan yang sudah direncanakan. Tapi intinya dijaga supaya RPD per triwulan yang sudah dialokasikan per bulannya di halaman 3 DIPA itu mampu dijadikan plafon untuk penarikan dana anggaran Satker. Berarti malah sebenarnya revisi pemutahiran halaman 3 DIPA ini diadakan ya Bu ya, untuk tujuannya bisa membuat kualitas belanjanya semakin baik ya Bu, Jadi semakin lebih baik. Semakin realistis dan juga optimis tadi seperti yang Ibu sampaikan. Nah, berarti ada kesempatan sekali lagi nih Bu di triwulan 4 ya Bu, yang tadi Bu sampaikan karena sekarang udah masuk September ya. September. Nah, apa sih Bu yang perlu diperhatikan oleh mitra kerja KPPN Pangkal Pinang maupun yang di bawah lingkup Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung dalam melakukan revisi pemutahiran halaman 3 DIPA di triwulan 4 tahun 2022 ini Bu? Apa yang mereka perlu perhatikan? Oh iya, baik. Gimana tadi sobat sapaannya? Sobat Mitra KPPN Oh, Pangkal Pinang. mitra KPPN Pangkal Pinang. Ya baik, mitra KPPN Pangkal Pinang sekalian. Senang sekali juga saya bisa menemani Mas Doni ya. Jadi terkait dengan ini suatu kesempatan bagus ya. Siap Ibu. Di akhir September ini kita sudah mau memasuki triwulan keempat tentunya. Nah di sini juga Bapak Ibu Satker ya, pengelola keuangan di Satker juga dikasih kesempatan sekali lagi untuk melakukan pemutakhiran RPD-nya triwulan keempat yang harusnya disampaikan paling lambat tanggal 14 Oktober. 10 hari kerja 10 hari kerja di awal triwulan berkenaan. Nah, untuk yang triwulan keempat ini Mas Doni harusnya lebih mudah. Kenapa? Itu, Bu? Karena sesuai dengan Perjanjian nomor 5 2022 bahwa rencana yang disusun itu cukup di bulan Oktober dan November saja. Oh, Desembernya gimana Bu? Desembernya itu kebetulan tidak dihitung ya untuk akurasinya. Jadi yang dihitung akurasi RPD itu nanti hanya di bulan Oktober dan November saja. Nah, sekalian ya, Bapak Ibu sekalian, mohon juga untuk penyampaian triwulan keempat ini RPD triwulan keempat agar tidak disampaikan last minute ya. Selama ini kita selalu kejadian disampaikan di akhir-akhir batas waktu, sehingga kan sistem tuh kerja jadi lebih lambat ya, lebih berat gitu kan. Kita juga nanti harus effortnya untuk melakukan penelitian dan persetujuan tuh jadi memakan waktu sampai kami harus berlembur-lembur juga. Gitu. Jadi itu juga khawatirnya mempengaruhi kualitasnya gitu Mas Doni. Kalau mereka kan tadi sampai hanya fokus di Oktober dan November Bu ya. Besaran yang mereka harus lakukan pemutahiran tadi Bu, apakah memperhatikan pagu atau lihat lagi realisasi yang sudah berlalu atau seperti apa Bu? Bagus banget nih pertanyaan Mas Doni ya. Ini juga penting Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk triwulan keempat ini rencana yang Bapak Ibu susun itu adalah sisa pagu ya. Sisa pagu yaitu yang belum dibelanjakan dikurang dengan realisasi Januari sampai dengan September, dikurang dengan blokir kalau ada blokir. Jadi blokir jangan diperhitungkan. Jadi sisa pagu neto namanya kalau seperti itu. Sisa pagu dikurang blokir, dikurang realisasi, itulah rencana yang perlu didistribusikan di bulan Oktober dan November. Kalau ada dana atau kegiatan yang betul-betul mungkin tidak yakin banget untuk dilaksanakan di Oktober November, silakan dialokasikan Desember. Semuanya masuk Desember, ya kan? Jadi itu nanti di Desember karena kebetulan juga tidak dinilai akan memperkecil juga nanti deviasinya. Gitu. Itu trik ya, tips ya maksudnya. Tips yang sangat berguna tentunya. Jadi tadi untuk nilai yang perlu dilakukan pemutahiran tadi kita melihat kembali berapa sih pagu awal Satker, kemudian dilihat berapa yang sudah terrealisasi dari mulai bulan Januari sampai September, kemudian melihat lagi apakah ada blokir. Nah, kemudian didapatkan tadi yang disebut pagu neto ya Bu. Pagu neto ini yang kemudian Satker perlu distribusikan secara rinci di bulan Oktober dan November, dan apabila masih ada sisa dana ya yang mungkin belum bisa diserap di Oktober November, itulah yang kita alokasikan di akhir tahun atau di bulan Desember begitu ya Bu. Yakinkan bahwa yang benar-benar tidak dapat dilaksanakan lagi di bulan Oktober, November, masukkan semua sebagai rencana di bulan Desember, termasuk sisa-sisa anggaran yang sisa kontrak misalnya seperti itu tidak digunakan lagi atau dioptimalisasi, masukkan semua di bulan Desember. Baik Ibu. Terima kasih Ibu Yani atas kesempatan dan waktunya berbagi ilmu dengan mitra kerja KPPN Pangkal Pinang. Semoga sharing hari ini terkait dengan deviasi halaman 3 DIPA bermanfaat bagi mitra kerja dalam mengawal salah satu ini tentunya indikator pelaksanaan anggaran di tahun 2022 yaitu deviasi halaman
Tiga Dipa, saya Doni Kristianto bersama dengan semua kru yang bertugas dan Ibu Yani Ya. pamit undur diri sampai bertemu di episode Belacan berikutnya. Belacan, belajar bersama lewat sinema perbendaraan.